kiriman kembang rumus. Ini berarti masa energi kinetik. Hmm, M-nya 5 kilogram, P-nya 4, K-nya 2000. Eka yang B-nya itu F sejauh. Berarti sejauh ini adalah delta X. Jawab. Nah, energi kinetik balok tepat sebelum menyentuh pegas adalah hmm, nah ini berarti Eka sama dengan seperti biasa rumus Eka itu setengah M V kuadrat. Nah ini rumusnya ditandain dulu. Berarti hmm, Eka sama dengan setengah dikali 5 dikali 4 kuadrat. 2,5 kali 16 sama dengan 40 Joule. Hmm, hmm. Yang B, F. Yang B itu hmm, zaman. Oh, gaya pemuli maksimum yang diberikan pegas pada balok adalah dari sini kita bisa mencari X-nya dulu nih. Gaya pemuli itu kan rumus EP sama dengan EK-nya. EP sama dengan EK, EP-nya kan setengah MV kuadrat, EK-nya setengah dikali K delta X kuadrat. Nah, ini bisa dicoret. Maka nanti rumus eh, balik nih. Ini EP, ini EK. Jadi ini bisa dicarinya itu delta X dulu ya, dicari. Delta X dulu, berarti delta X-nya bisa langsung dirumuskan jadi akar MP kuadrat per K. Akar MP kuadrat per K. Berarti M-nya itu 5 delta X sama dengan 5 dikali 4 kuadrat. K-nya berapa tuh? K-nya itu 2000. 4 kuadrat, 16. 16 kali 5, 80. 80 per 2000. Akar 0,04 delta X sama dengan 0,2. Nah, baru nah berarti ini yang C dulu ya, yang dicari ya, yang C dulu yang dicari. Hmm, hmm, hmm. Yang B-nya ini gaya pemulih maksimum. Nah, berarti F sama dengan K kali delta X. Nah, ini rumus. K kali delta X, F sama dengan K-nya itu berapa? 2000. Delta X-nya 0,2. F sama dengan 400 Newton. Nah, paham sampai sini ya? Hmm.
Ngerti gak sih, Li? Ngerti, Pak. Iya. Nomor berikutnya. Hmm. Yang C bukannya belum, Pak. Hmm? Yang nomor Oh, tiga. Yang ketiga. ini dia A, B, baru C. Jadi dia Oh, delta X-nya dulu. oke. Ini. Hmm. Nomor 4 itu A-nya. Oh, di 4 itu dia nggak pakai ini ya, cuma sebuah simbol doang. Mm-mm. X-nya sama dengan 3/5. Mm-mm. Ditanya itu adalah ya satu EP. EP itu kan sama dengan setengah K X kuadrat. Ya, setengah K dalam satuan E kan. Satuan E bahwa E itu kan E sama dengan setengah K kali A kuadrat kan. A-nya itu amplitudo, K-nya itu tetapan gas. Berarti setengah K X-nya ini 3/5 A dikuadratkan. Setengah K berarti 9/25 A. Ya, berarti kalau ini kamu gabungkan setengah K sama A, maka EP sama dengan 9/25 setengah K A kuadrat ya. Jadi EP sama dengan 9/25 E. Paham ya Sili ya? Lain lagi kinetik. Nah, E itu hmm, 2. E ini E E sama dengan EP tambah EK. Ya, nggak? Berarti EK-nya ini sama dengan E dikurang EP. E kurang EP kan. Nah, terus gimana lagi Pak? E kurang EP. Tadi E-nya itu berapa tuh? 9/25 ya. 9/25 E. Karena itu kan 12/25. Dikurang 9/25. Jadi 16/25. EK sama dengan 16/25 E. Ini E-nya ya. Hmm, 3 apa sih? Kecepatan benda. Kecepatan kecepatan benda itu dibandingkan kecepatan maksimumnya. Nah, kecepatan bendanya itu kan rumusnya apa? V sama dengan omega akar dari A kuadrat min X kuadrat. Kecepatan maksimum V sama dengan omega dikali A. Ini Vmax. Omega V sama dengan
Nah, omeganya berapa tuh? Omega. Tadi A-nya berapa? Ada nggak? Nggak ada ya. A-nya nggak ada berarti omega akar A kuadrat. X kan 3/5 A kuadrat kan. Hmm. Tadi dikurang berapa nih? A kuadrat min 3/5 A kuadrat. W A kuadrat min 9/25 A kuadrat. Sama dengan W 1 kurang 9/25. 16/25 A kuadrat. Maka V sama dengan W 4/5 A. Ya. Berarti sama dengan 4/5 omega A. Nah, berarti kalau dibandingkan dengan apa tuh? Dibandingkan dengan kecepatan maksimumnya. Berarti V per V max sama dengan 4/5 omega A per omega A. Ini coret, omega omega coret. Nah, langsung dikali silang ya. Maka V-nya sama dengan 4/5 V max. Paham gak sih lo ini? Shirley ngerti ya? Ngerti. Ngerti ya? Oke. Nah, percepatannya dibandingkan percepatan maksimum. Hmm. Hmm, 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 hmm. Oke. Hmm, hmm, hmm. Kalau percepatan biasa itu apa? Percepatan A sama dengan omega kuadrat kali X. Kalau percepatan maksimum, A max sama dengan omega kuadrat kali A. Berarti A per A max, omega kuadrat X per omega kuadrat A. Oh, udah di sini coret dong. Ini. Hmm. Berarti A-nya sama dengan X per A max gitu kan. Nah, X per A itu apa tadi itu? X per A-nya 3/5 kan? Ya, jadi kan notnya itu bahwa X itu adalah berapa? Langsung aja masukin deh. X-nya 3/5 A kan? A sama dengan 3/5 A per A max. A sama dengan coret-coret, jadi berapa tuh? 3/5 A max. Paham gak sih? Paham, Pak. Terus yang berikutnya itu EP banding EK. EP banding IK, enggak, ini berarti yang kelima. EP banding EP banding tadi EP-nya berapa? Oh, kan EP-nya tadi 9/25 kan?
EP banding E sama dengan 9/25. Kami hasilnya ya. Nanti nomor berikutnya. Hmm. Tahu ya apa tuh? M-nya kan? M-nya itu 1. K-nya 250. Pi kuadrat 10. K-nya itu adalah T. Yang kedua, M-nya ditambah 4 kilogram. Frekuensinya menjadi F2. Berapa? EP saat simpangan maksimumnya, A-nya itu 0,2 meter. Jika pegas, kedua, 5. Pimax saat di titik X gitu ya. Hmm. Nah ini. Kita lihat ya. Berarti yang satu, betul. Hmm. 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 Periode rumusnya apa? T sama dengan 2 pi akar M per K. 2 pi 1/250. Hmm. Akar 1/250 berapa tuh? Angkanya bagus kan nih? 1/2, 0,4 apa ya? Bagi 250. Itu bagi 250. 0,004 ya. Berarti akar 0,004 gitu aja. Hmm. 2 pi kali 0,06. 0,12 pi sekon. Dua, apa tuh? Oh, di situ diketahuinya pi kuadrat ya. Oh, berarti kita harus mengarahkan ini supaya menjadi kuadrat dong. Kan pi kuadrat sama dengan 10. Hmm. Berarti kalau ini dikuadratkan jadi berapa nih? Karena rumus aslinya ini ya, sini ya. Coba kalau T-nya dikuadratkan kedua ruas, kan T kuadrat sama dengan 4 pi kuadrat M per K. Akar
4 pi kuadrat per 1 per 250. Ya nggak sih? Lantai kuadrat sama dengan 4 kali pi kuadratnya 10 per 250. Oh, ini ada maksudnya berarti itu. Sekarang kalau 4 bagi 25 berapa? 0,16 kan? 4 per 25. 0,4 sobat. Oh. Kedua apa yang kedua tuh? EP. EM-nya ya. M-nya saat ditambah 4 kilogram. Sir. Hmm. Oh, berarti kan kita lihat rumus F. F itu berarti F sama dengan 1/2 pi akar K per M. Akar K per M. Hmm. Berarti F sama M itu berbanding terbalik apa? Akarnya kan? Ya, berbanding terbalik dari akar. Berarti M1/M2 sama dengan akar M2/M1. Ini ya. Katanya berapa dari semulanya? Tuh, berarti F1 per F2 akar M2. M2-nya berapa? Kalau ditambah menjadi 4 kilogram, menjadi kan akar 4/1. Di 2/1 kan? F1 per F2 sama dengan 2/1. Ya sih. 2 F2 sama dengan F1 kali silakan. F2-nya setengah F1. Paham nggak sih? Yang ketiga apa ditanya yang ketiga tuh? Ah, ini. EP. EP sama dengan setengah KX kuadrat. Setengah KX kuadrat kayak tadi. Setengah dikali K-nya 250. X-nya itu berapa tuh? X-nya ini ya. Ini bukan A tapi X. 0,2 kuadrat. Sama dengan 125 kali 0,04. Ya nggak sih? Sama dengan 5 Joule EP-nya. Paham nggak sih? Nah, jika di yang gravitasi lebih kecil, oke, 4. Oke, 2 pi akar M mereka kan? Ya nggak tuh? Hmm. Berarti ya udah karena tidak ada pengaruh gravitasi, karena tidak ada pengaruh gravitasi. Pengaruh
gravitasi, maka apa sih? T-nya tetap sama. Paham nggak sih? T-nya tetap sama, oke? 5. Kecepatan maksimum berada pada titik. Oke, ini nomor 5 sih. Maksimum berapa tuh? Vmax sama dengan berada pada kecepatan maksimum itu terjadi saat benda melewati titik keseimbangan X sama dengan 0. Itu di saat X-nya sama dengan 0. Paham nggak sih, Li? Y sama dengan 0,05 sin 20 T. Sedangkan dia itu kalau secara umum rumusnya Y sama dengan A sin omega T. Ini A-nya, nih omeganya kan. Tanya Vmax. Vmax itu apa? A kali omega. Kalau V-nya doang berarti A-nya 0,05. Omeganya berapa omeganya? Hmm, omeganya kan 20. 0,05 kali 20 berarti 1 meter per second. Paham hasilnya ya? Lanjut nomor berikutnya. Udah 2 kali tadi. Nah ini, 7. Nah, hmm. Nah, baru nomor 7 itu ceritanya apa? Hmm, periode getaran.
7 apa tuh sih? Ditanya apa? Pi kuadrat ya. Oh ya udah. 400 gram. 400 gram berapa tuh? Mau Ya, 0,4 kan. M-nya 0,4. Nah, langsung aja rumus cepetnya ya. Kan pi kuadratnya 10. Berarti T-nya ini akar dari 40 M per K. Karena kan tadi kan 2 pi, pi-nya dikuadratin kan. Tuh. Hmm. Sama dengan berapa nih? Hmm. kenapa Ah, 40 M, Pak? sebenarnya gini, T sama dengan rumus cepetnya 4 pi kuadrat. 4 pi kuadrat M per K sih. Ya nggak? Kan pi kuadratnya 10. Pak ini tadi langsung masukin 4 kali 10, 40. Paham nggak sih, Li? Sama. Hmm. Berarti ini 4 kali 10 per K. K-nya berapa tadi? K-nya 100 kan tadi kan? Ya, 100 nih K-nya. Hmm. Kita lihat. Hmm. Berarti akar dari 0,16. 0,4. Terus yang ke ada nggak yang 8? Oh, udah nomor 7 sekarang nomor 8. Berarti ini hmm, diketahui apa nih? Kaknya 1000. Disusun secara seri kan? Nah, kalau seri apa tuh ini? Hmm, 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 hmm. Seri dan identik. M-nya 5 kilogram. Ditanya T-nya kan? Jawab. Nah, kemudian apa? Hmm, berarti T kan tadi rumusnya apa? Langsungnya tuh. Kalau dikuadratkan jadi apa tuh? T sebenarnya apa? Akar 4 pi kuadrat M per K kan? K-nya itu harus KS. KS-nya ini apa? K per N. N-nya ini apa? N-nya itu banyak pegas. N-nya banyak pegas. Banyak pegas. Nah, T sama dengan pi kuadrat kan tadi 10-an sih. 4 kali 10, M-nya 5 per. Ini K-nya KS. KS-nya berapa berarti? 1000 bagi 2. 5 lah. Paham gak sih? Li? Berarti KS-nya 500. Jadi berapa sih? Akar dari
Coret, 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 coret. 0,4 ya. Oke, 0,6. Udah makan belum? Bentar aja. Hmm. Hmm. Paham gak sih? Tadi kenapa pakainya KS, Pak? Oh, karena ini sih dia Pegasnya Pegas seri. Ya kan? Seri kan? Paham gak sih? Aha. Baru ini. Hmm. Hmm. Betul. Frekuensi. Hmm. F-nya itu frekuensinya F kan? Diketahui 40 kHz. Berarti 40.000 kan? Hertz. 40.000 Hertz. V-nya berapa? V-nya 1.500. T-nya 0,4 ston. F-nya apa tuh? Hmm, hmm, hmm. Panjang lambang lambda. Dan kedalaman laut. A. Jawab. Nah, lambda sama dengan apa? Pi per F kan? Pi per F. Pi-nya itu 1.500. F-nya 40.000. Berarti ini coret 15 bagi 400, 0,0375 meter. Kedalaman A. A sama dengan V per kali T bagi 2. V-nya itu 1.500, T-nya 0,4 bagi 2. Berapa tuh? 600 per 2. 300 meter. Paham nggak, Sir? Paham. Nomor 10.
Nah, ini berarti, oh, diketahui. Hmm, Diketahui apa? Cepat tetap. Sebuah ambulan bergerak mendekati Ryan, VS 20, FS 576, V-nya 340. Ambulan mendekati. Ambulan mendekati. Berarti VS-nya itu negatif. Ryan diam. Ryan-nya diam berarti PV-nya 0. Ini berarti tanya itu apa aja? FP saat ambulan menjauh. FP saat menjauh. Perbandingan frekuensi saat ambulan apa tuh? Mendekat. Ini FP1, ini FP2. Berarti FP1 banding FS. Selisih. Berarti FP1 kurang FP2. Jawab. Rumusnya, kalau dia itu FP sebenarnya apa? V plus minus VP per V min plus VS dikali FS. Nah, kan PV-nya plus, mendekati kan, mendekati sumber. PV-nya min, menjauhi sumber. Menjauhi sumber. Mendekati sumber. VS-nya min, dia berarti mendekati pengamat. VS-nya plus, menjauhi. Menjauhi. Jadi ini bentar, kan di mesin. Nah, ini berarti yang A dulu ya, Sir ya. Kan yang A mendekat kan? Mendekat berarti VS min. Mendekati berarti ya, FP sama dengan P plus PV per P min VS kali FS. 340 ditambah berapa tuh? Tambah 0 kan? Karena PP-nya 0 kan? 340 dikurang 20 kali 576. 340 per 320 kali 576. AFP-nya sama dengan 612. Paham nggak sih? Nyampe saat VS-nya menjauh, berarti FP sama dengan P plus PP per P plus PS kali FS. 340 tambah 0, 340 tambah 20.
kali 576 ya kasir. Jadinya 340 kali 576 ke FP2 sama dengan 544 Hertz. Nah, terus habis itu apa? Oke, bentar sih. Saat mendekat dan menjauh. Berarti FP1 banding aslinya. Berarti apa tuh, Sir? FP1 banding FS kan? FP1 berapa? 612. 576. Sama-sama dibagi 36. 17 banding 16. Paham ya? Hmm. Wih, berarti lambda. Lambda ya, satu lambda. Hmm. Kali 10 pangkat min 9. 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, jarak celah D-nya. 0,2 kali 10 pangkat min 3 meter. 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Terus habis itu L. L-nya 2 meter. Jarak antar pita terang kedua berarti Y2. Perbandingan pita terang jika menggunakan cahaya 500 dibandingkan dengan 400. Berarti jarak jarak antar pita terang delta Y berarti ya. Hmm, delta Y 600 banding delta Y 400. Ah, hmm, hmm. Masalah ya sama dengan N kali lambda per D. Ini sama dengan N kali lambda kali L per D. Hmm, hmm, hmm. Nah, berarti ini N-nya itu 2. Lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7. L-nya 2 per D. D-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Coret-coret. 12 kali 10 pangkat min 3. Tau Y sama dengan 0,012 meter. Terus yang berikutnya ditanya apa sih? Perbandingan ya. Delta Y itu kan lambda L. Ini kan nggak ada D-nya kan. Lambda L per D. Berarti delta Y 600 per delta Y 400. Ya udah, ini kan sebanding sama apa lambdanya kan? Delta Y sebanding sama lambda. Ya udah berarti lambdanya itu lambda 600 berapa? 600 per 400 kan? 3 banding 2.
Paham gak sih? Li? Hmm. Hmm. Oh, 12 udah, ntar kita bahas 13 dulu deh. 13 biar penuhin ininya dulu. Ini yang kecil-kecil. Hmm. Ya, 13 ya. Hmm, hmm, hmm. Oh, kalau KX-nya sin itu apa? KX-nya sin berarti ujung terikat. Ujung terikat. Oke. Berarti kan rumusnya itu Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Letak perut ujung terikat itu ya. Ini. Itu Xn+1 sama dengan 2n+1 kali seperempat lambda. Misalnya. Gelombang stasioner. Efek Doppler stasioner ya. 2n+1 kali seperempat lambda. Nah, kirim gue deh itu. 2n+1 kali seperempat lambda. Jarak perut ketiga. Perut ketiga berarti n-nya 2. Jadi 1 sir X 2+1 gitu ya. 2 kali 2 tambah 1 seperempat lambda. Ya nggak sir? 4 tambah 1 5. 5 kali seperempat lambda. Nah, cari lambdanya dari mana Pak? Nih, cari lambdanya dulu. Dari ini. Kan tadi 0,0 kx kan. K-nya itu apa? 2 pi per lambda. K-nya di sini berapa? 2 pi kan K-nya kan? 2 pi sama dengan 2 pi per lambda. 2 pi coret-coret, lambdanya berapa? Sah? 1. Paham gak sih? Nah, udah masukin. Kx3 sama dengan 5/4 kali 1. X3 berapa tuh sih? 1,2 li. Paham gak sih? Dek? 14. 14 apa sih? Atau ini bisa juga lambdanya 2 pi per K ya. 14 itu berarti diketahui I-nya 400, sudutnya 60. Ditanya I berapa tuh? I, I2 jawab. I2 sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta. Cos 60 berapa sih? 1/2. Berarti hmm, setengah dikali 400
Berarti setengah dikuadratkan. 200 kali seperempat. Berapa kali 2? Sebenarnya 50. Tahu nggak sih? Hmm? 15 nih Sri nih. 15 itu hmm, hmm, hmm. Diketahui apa tuh? Ini M. Pak boleh tolong scroll ke Eh, atas sedikit. Oke. Kasih. Sepanjang. Sepanjang apa sih? S. 4 meter. Waktunya berapa sih? 0,0005. 5 kali itu 2, 3, 4. 10 4, min 4. Terus modulus itu E. Kali 10 pangkat 10. Ditanya rho. Rho sih apa sih rho? Rho sama dengan E per T per S kuadrat. E-nya berapa sih? 20 kali 10 pangkat 10. E-nya 5 kali 10 pangkat min 4. S-nya 4 kuadrat ya. Tuh. Rho sama dengan 20 kali 10 pangkat 10. 5 kuadrat 25 kali 10 pangkat min 8 per 16. Jadi berapa tuh Sri? 20 kali 25 bagi 16. 20 kali 25 bagi 16. 3,125. 20 kali 25 bagi 16. Hmm, 20 kali 25 bagi 16. 31,25 atau 3.125 kilogram per meter kubik. Paham nggak sih? Paham. Mantap sih. Hmm. Hmm. Berarti diketahui SN 30, P-nya 20 dioptrik. Ditanya M, jawab. M sama dengan SN per F. SN per F. Nah, F ini apa? F ini 1 per P. Berarti M sama dengan, kalau rumus langsung, SN kali P ya. Kan dibagi 1 per P kan. Sama aja dikali P. SN-nya itu 30 kali P-nya 20. Oh, kan SN-nya harus dalam meter. 0,3. Sebenarnya 6 kali. Oke. Lensa itu per P-nya 0,5. Yaitu 2. Itu ya, Sri ya. Nah, ini asal-usul dari mana, Pak? Sebenarnya ini 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S OK. 1 per S aksen gitu ya. Ya, sih. Berarti SOK-nya langsung aja. FOK kali PR
per PR tambah FOK. FOK-nya 5, PR-nya tadi 50. Kalau ini nggak harus dalam meter. Dalam jam juga nggak apa-apa. 50 tambah 5. 4,55. Artinya sih ya. Terus panjang mikroskop. Nah, dari kan tadi SOK udah ada. Sekarang kita cari S aksen OB. Kenapa? Karena panjang mikroskop itu L, rumusnya S aksen OB tambah SOK. Panjang mikroskop ya. S aksen OB tambah SOK. Sini ada nggak tuh? Difraksi kacamata mikroskop. Tuh, mata berakomodasi kan X aksen OB tambah FOK. Ya. Hmm. Nah, terus S aksen OB-nya kan 6, SOK-nya 4,55. Maka panjang mikroskopnya 10,55. Paham nggak sih, Li? Nah, M totalnya kan MOB kali MOK. MOK. Kalau dia kan melihat mikroskop itu kan benda kecil kan. Melihat benda kecil dia tentunya berakomodasi maksimum sejelas-jelasnya. Apalagi dia terkena rabun, rabun jauh. Ya nggak tuh? Nah, terus habis itu hmm, hmm, 6 per 2 dikali 50 per 5, 10 tambah 1, 11 kan? Kan totalnya 33 kali gitu. Paham nggak sih, Li? Su 750 gram es. Hmm. Berarti M-nya berapa sih M-nya? Kalau dibuat grafik sebenarnya gini nih. Ini grafik biar jelas sebetulnya ya. Pertama ini kan dari min 10, 0, kemudian habis itu sampai suhunya 50. Sini. Dan mencair. Kemudian ini sampai jadi uap. Ya nggak MLF. Kemudian ada kalor uapnya nggak tuh? Kalor uapnya berapa ya? Oh, biasanya gini. Hmm. Ini sebenarnya ini ya harusnya diketahui di soal nih. Yang diketahui di soal itu kayak kalor jenis S. CS ini kalor jenis. C itu kalor jenis. LF kalor lebur, LV kalor uap. Nih sini. Jadi nanti ada Q1, Q2, Q3, Q4 ya guys, ya. Kalor yang bukan untuk menjadi uap. Ya nggak? Berarti menjadi uap kan. Kalau jenis S itu adalah berapa tuh ketentuannya sih? 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kalau jenis air itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalor LF, kalor lebur. Kalor lebur air itu 80. LV itu kalor uap 540 kalori per gram. Berarti Q totalnya berapa tuh? Q total Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Ya nggak sih, Ri? Pokoknya kalau ada grafik kayak gini berarti dia ada perubahan suhu, ada delta T-nya. Kalau lurus dia berarti lagi perubahan wujud. Perubahan wujud berarti dia tidak ada perubahan suhu. Nih,
perubahan wujudnya nggak tuh? Di satunya berapa? MC delta T, keduanya MLF, ketiganya MC air, nih MCS. Ya, Sir. Ini keempatnya apa, Sir? MLV. MC delta T berapa tuh, Sir? Oh, karena dia itu dalam gram, ya ini nggak usah dijadikan kilogram ya. Tetap aja M-nya dalam gram aja. Berarti 750, CS-nya 0,5, delta T di sini berapa? 0 kurang minus 10. 10. Delta T di sini berarti berapa, Sir? 50 kurang 0. Sebenarnya 50. Delta T-nya itu 50. 750, LF-nya berapa? Kalau lebur. 80, ya. Atau karena dia ada ininya, ya nggak boleh. Harusnya M-nya bisa dikeluarin nih biar singkat. 750 kali 1. Delta T-nya itu 50. 750 kali LV 540. Paham nggak sih, Li? Hmm? 3750 tambah 60.000 tambah 75.000 tambah berapa sih? 405, nolnya 3 kali. Jadi berapa sih? Kitotnya berapa sih? 543.750. 543.750 kalori. Hmm. 17, 18. Nih, hmm, 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 hmm. Diketahui apa sih ini sih? 18. 17 ada pertanyaan lu gak sih di 17? 200 gram suhu. Ditanya apa tuh? Suhu akhir campuran. Hmm, Oke, bersuhu. T-nya berapa tuh? Air bermassa. Air bermassa. T-nya itu 20. Ini kan dingin kan ya, dingin. Terus panas, M-nya berapa? 1000. Terus T-nya 80. Wadah, ya wadahnya berapa sih? Dalam wadah. Benar panas bersuhu. Berada dalam wadah yang memiliki kalori jenis C, CW, C wadah. 40. Massa wadah 500 gram. Ditanya apa? Suhu campuran. Suhu campuran itu TC. Suhu campuran.
Ini tadi hmm, dingin. Ini teh dingin. Ini teh panas. Nah, tadi si wadah. Wadah ininya berapa tuh wadah? T-nya. Oke. Berarti teh wadah sama dengan teh yang dingin tadi kan? 20 kan? Ya nggak sih, Li? Nah, rumusnya apa? Susu campuran ini. Kan dia suspek nih. Ki lepas sama dengan Ki terima. Berarti M panas dikali C-nya kalau jenisnya. TP dikurang T. Yang menerima kan yang suhunya lebih rendah kan? Yang dingin kan? M dingin dikali C. TC dikurang TD. TC itu campuran ya. Ditambah wadahnya. Masa wadah. Kalau jenis wadah, T dikurang TD. TD itu T dingin maksudnya ya. M panas berapa? 1000 kan? Tapi ini dalam ini enggak. Oh iya, kalau jenisnya kilogram, unit kilogram nih. 0,1 kilogramnya nggak sih, Li? Hmm? 0,1. C panasnya berapa? C air kan? C air itu 4200. Ya nggak sih? 4200. C panasnya 80 kurang TC. M dinginnya 0,2. 4200. TC kurang 20. MW-nya 0,5 ya nggak sih? 840. TC kurang 20. 840. 420. Ya nggak sih? Jadi berapa sih? Ini tambahin dulu sih, ini tambah ini berapa sih, Li? Mm-mm. Ya nggak sih? Coret-coret. Ya nggak sih? Coret. Nah, udah berarti sih. 420 sama 8 sama 126 bisa nggak dibagi berapa? Kan bisa ditambah langsung gitu, Pak. Yang mana? Ini. 840 sama 40. Eh, karena kan dia ini sama sejenis. Ya nggak sih ulangnya. Coba 420 bagi 126 bisa nggak? 42 plus 3,33. Oke, nggak apa deh 3,33. 80 min TC sama dengan TC min 20. Berkalisir. 80 kali 3,3. 264. Hmm. 264 tambah 20. TC plus 3,3 TC. Nah, itu bukan 420, Ya. 80. Oh yang tadi ya 420 dibagi ini sih 126. Nggak, Ya kan? bukannya 0,1 dikali 4200 terus 400 gitu.
Oh, tadi satu sih, bukan 0,1. Oh, Kan ini ya, 1000 gram 1 kilogram kan? Ya nggak sih? iya. 4,3 TC. TC sama dengan 284. Eh, 66. Paham nggak sih? Hmm. Oh, ini. Pas scroll ke atas dikit. Oke, terus isi kabel ini. Oh. Hmm. Aman sih, udah bisa. Nah, Oke, 9. Itu. Ki, berarti apa? T diketahui. TP 10. Kaki 100. Kak, KP sama dengan 2 kaki. Jika penambang sawah AP sama dengan AKI, ditanya TS. TS. Jawab. Rumus ini kan kalau itu KP TS min TP sama dengan kaki kaki TQ min TS. Begini, suhu yang kecil selalu dikurang, selalu dikurang TS kayak gini nih. Kan yang kecil kan TP kan, maka TP-nya dikurang TS. Paham nggak sih, Li?
Mm-mm. Dia berapa tuh? KP-nya dua kaki, TS min 10 kaki, TQ-nya 100 min TS. Mm-mm. Ceritanya sih ini ya. Lihat jadinya apa? Kaliin ke dalam 2 TS, 100 min TS. 3 TS, kemenangan 120. Dengan 40. Paham gak sih? Um, 20 apa tuh sih? X sama ini. Diketahui panjang batang rel L. Suhunya delta T berarti apa? 30 kurang 20. 10. Semuanya 12 kali 10 pangkat min 6. Hmm. 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 Oke, kemudian apa kita bisa ditanya jarak atau X-nya ya. Jawab. X sama dengan X sama dengan 2 alfa kali L kali delta T. X sama dengan apa sih? 2 kali 12 kali 10 pangkat min 6. L-nya 10, delta-nya 10. Jadi berapa tuh? X sama dengan 24 kali 10 pangkat min 4 ya. Meter. Atau jika milimeter, 24 kali 10 pangkat min 1 milimeter. 0,4 milimeter. Hmm. 21. 21 apa 21 sih? 21 langsung aja rumus ini sih. T1 apa diketahui? 227 dengan Kelvin tambah 273 berapa sih? 500. T2 727 tambah 273. dia harus Kelvin, Pak. Harus Kelvin. Kecuali kalau perubahan suhu, dia nggak harus Kelvin. Karena perubahan suhu Celcius sama perubahan suhu Kelvin itu sama aja. Paham nggak sih, Li? Oke. Hmm, 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 hmm. Berarti ini T1-nya itu E, P1-nya itu E. Ditanya itu P2. Jawab. P2 per P1, T2 per T1 pangkat 4. P2 E 1000 per 500.
P2 per E sama dengan 2/4 kan? Ya, sir. P2-nya berapa, sir? 16 E. Ya, sir. 16 E. Nah, terus habis itu apa lagi tuh? 22. Mm-mm. Jadi ini, tunggu dulu, tunggu dulu. Kasih Bisintanya aja tuh, kasihan kasih Bisinta. Nah, ini sir, gimana sir? Diketahui remnya 200 gram. Hmm? Grab, delta T berapa sir? Sir? 40. Hmm. Oh ya, delta T air, delta T air. Hmm. Ini delta T airnya itu, oh juga saya akhirnya 80 kan. Delta T airnya itu adalah 80 kurang 20 kan, 60. Ini delta T air. Delta T kalorimeter berapa? 60 kurang 20 kan, sama dengan 40. Ditanya itu adalah kapasitas. C. Jawab. C ini kapasitas skalar. C sama dengan MC delta T air
Per delta T kalorimeter. Oh, seperti ini sih. MC 0,2 kali C-nya berapa sih? C air berapa C air? 4.200. Delta T air berapa sih? 60 per 40. Berapa tuh, Sir? Coret ini 40 bagi 4, 13 ya? 26. 26, 6. Berapa tuh, Sir? 630 ya? Hmm. Hmm, hmm, hmm. 630 berapa, Sir? Joule per Celsius. Tahu nggak sih? Bener nggak tuh? Nah, coret 42 bagi 4. 12. Enggak dong. 42 sama 4 ini ya, Sir. Tadi itu 0,2. 1260. 0,2 dikali 4.200 bagi 4. 1.260 ya. Iya. Hmm. 1.200. Oh iya, 1.260 meter. 1.260 ya, Sir, ya. Hmm. Hmm, 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 hmm. 23. Hmm, 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 hmm. Hmm. Oh, ini sih. Ikut apa sering sih? Alfanya. Alfa tuh gini ya. Alfa 10 kali 10 × 6. Volumenya 100 liter. Koefisien lumai ruang wadah ya. Kali 10 × 6. Delta T-nya berapa sih? 40 kurang 20 kan? 20. Ya nggak sih? Jadi berapa sih? Ditanya V tumpah. Langsung aja dijawab.
P tumpah sama dengan PO cair dikurang wadah. Ini gamma. Gamma itu koefisien Moe volume. Gamma ini tiga kalinya alfa ya. Ini koefisien Moe volume. Koefisien Moe volume. Paham nggak sih? Penol berapa? Penol 100. Gamma airnya berapa? Gamma cair berapa tadi gamma cair? Koefisien Moe panjang, koefisien Moe ruang. Oh, ini kebalik. Ini gamanya. Ini alfanya bener ya. Berarti kan 900 kali 10 pangkat min 6 dikurang 3 kali alfa. 3 kali 10 kali 10 pangkat min 6 delta T-nya 20. Itu ya sih deh. Kalau delta T nggak usah jadiin Kelvin sih. Ini kan 30 ya sih. 100 kurang 30, 870 kali 10 pangkat min 6 kali 20. Jadi berapa tuh sih? 870, 87 kali 2 berapa? 174 ya. Ini nolnya berapa nih? 2, 3, 4 gitu kan? Kali 10 pangkat min 2 ya nggak sih? Dengan 1,74 liter. Paham nggak sih? Li? Hmm. Gini. Nah ini. Hmm. Hmm. Oke. Coba satu soal lagi berarti diketahui pasir. AA kan, AA-nya 0,5, TA-nya berapa sih? 127. Jadi kan Kelvin sih, karena dia nggak ada delta T kan. Tambah 273, 300. Ini berapa sih? Tambah 273. Tambah 273, 400 ya. AB, AB itu 2. TB 527. Tambah 273. Itu berapa sih? Tambah 273, 800. Ya sih. Berarti dijadiin Kelvin itu tiap radiasi apa gimana? Ah, dijadiin apa? Dijadiin Kelvin. Kelvin. Oh, kalau dijadiin Kelvin, kalau nggak ada rumus delta T. Kalau pakai delta T, nggak usah dijadikan Kelvin. Paham Oh, nggak, Shirley? Jadi tadi yang tadi bilang delta T Celsius sama dengan delta T Kelvin. Tapi kalau oh, suhunya sendiri nggak sama ya, cuma delta T-nya doang. oke. Paham nggak, Shir? Paham. PA banding PB kan. Jawab. Kan rumus P itu sebenarnya gini. Sama kali A kali E kali T pangkat. Yang kita butuhkan hanya ini doang. A sama T. Ya udah berarti PA per PB, AA, T, AB, TA per TB pangkat 4. Ini berarti AA 0,5. Punya 2, TA-nya 400. 100 sama 2. Berarti 0,5 per 2 itu kan seperempat ya. Ini berarti coret 1 nih 2. Per 2 pangkat 4 berapa? Seper 16. 4 kali 16 berapa sih? Seper 64 kan? Maka PA banding PB berapa sih? 1 banding 60. Oke, ini udah dibahas semua. Nanti besok kalau ada case lagi kita bahas lagi sih ya. Oke, Pak. Oke, semangat ya Sili. Kasih banyak, Pak. Oke, nanti lanjut berikutnya dulu ya.
Oke. Shirley, Assalamualaikum. Salam, makasih Pak. Oke, Shirley, mantap.